فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita telah masuk pada bagian akhir dari pembahasan kitab ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Fasal tentang adab mengkhatamkan Al-Quran, adab khatam Al-Quran dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Wa fihi masail, dalam pasal ini terdapat banyak pembahasan. Al-ula, yang pertama, fi waktihi, yaitu di waktu khatam Al-Quran. Misal barakallahu fikum, dia rutin baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di saat dia membaca surat An-Nas, akhirnya di waktu dia menghatamkan Al-Quran. Qad taqaddama anna al-khatma lil-qari wahdahu yustahabbu an yakuna fi sholati. Telah berlalu bahwasanya penghataman Al-Quran bagi seorang yang membaca seorang diri, baca sendiri, dianjurkan agar dia lakukan di waktu sholat. Kalau bisa dia khatamkan di waktu sholat. Wa annahu yustahabbu an yakuna fi rak'atayil fajr, dan bahwasanya dianjurkan untuk penghataman itu dia lakukan pada 2 rakaat sunnah subuh. Aw rak'atay sunnatil maghrib, atau dia lakukan pada 2 rakaat sunnah salat maghribnya. Wa fi rak'atil fajr afdal, dan apabila dia menghatamkan Al-Quran pada 2 rakaat sunnah subuh, maka itu lebih utama. Dan ini semua barakallahu fikum di antara hal yang tidak ada dalilnya. Nah, namun barakallahu fikum, mereka menyebutkan keutamaan tersebut dikarenakan di waktu itulah para malaikat pergi naik melapor kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Akan silih berganti kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Nah, syahid malaikat siang dan malaikat malam itu begitu dia bergantian, yang dari tinggal di sisi manusia akan melapor kepada Allah. Sebagaimana barakallahu fikum, begitu malaikat siang dan ditugas dengan malaikat malam, malaikat siang akan laporkan amalan hamba di siang hari. Oleh karena itu barakallahu fikum, mereka anggap bahwa pantas untuk dilakukan di waktu itu, supaya laporan terakhir yang sampai kepada Allah adalah amalan terakhir yang dilakukan hambamu, khatam Quran. Jelas maksud mereka? Namun barakallahu fikum, di sana tidak ada dalil bahwa harus khatam Quran. Nah, kalau sekiranya barakallahu fikum dia melakukan amalan lainnya yang merupakan amalan saleh, maka semuanya adalah amalan baik yang sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, karena puasa Senin Kamis adalah di antara waktu pekanan para malaikat melapor. Di hari Senin melapor, di hari Kamis melapor. Maka saya senang para malaikat melapor dalam kondisi saya puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa annahu yustahabbu an yakhtima khatmatan fi awwalin nahar fi dawrin wa yakhtim khatmatan ukhra fi awwalil lail fi dawrin akhar, dan dianjurkan untuk dia mengkhatamkan penghataman di awal siang dalam satu daurah, dalam satu putaran. Lalu putaran berikutnya dia hatamkan Al-Quran di waktu malam. Sehingga barakallahu fikum, penghatamannya bukan hanya siang saja.
Kalau bisa, penghataman kali ini siang, penghataman berikutnya malam, penghataman lagi berikutnya siang, dan seterusnya seperti itu. Wa amma man yakhtibu fi ghairi shalah wal jama'ah alladzina yakhtimuna mujtami'in fayastahabbu ay yakuna khatmuhum fi awwalin nahar aw awwalil lail kama taqaddam. Adapun orang yang menghatamkan Al-Qur'an di luar salat atau menghatamkan Al-Qur'an jamaah tertentu di mana mereka menghatamkannya berkumpul, maka dianjurkan agar penghataman mereka dilakukan di awal siang atau di awal malam sebagaimana telah lalu penyebutannya. Wa awwalun nahari afdal inda ba'dil ulama, dan di awal siang lebih utama di sisi sebagian para ulama, dan sekali lagi tidak ada dalil khusus pembahasan ini. Ada keumuman dalil seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Hanya sekedar amalan, pelaporan amalan di waktu ini waktu itu. Wa illa keumuman dalil yang lainnya juga mengatakan bahwa semua amalan soleh naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kepadanya akan naik amalan kalimat yang baik dan juga amalan soleh akan terangkat. Apapun amalan soleh. Nah, ini masalah yang pertama. Kapan dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran? Dan sekali lagi tidak ada dalil dalam hal ini. Al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua. Yustahabbu siyamu yaumil khatmi, dianjurkan puasa pada hari penghataman. Misalnya barakallahu fikum, setiap harinya dia baca 1 juz. Pada hari ke-29 dia siap-siap besok puasa, siapkan sahur. Kenapa? Hari ke-30 khatam. Nah, illa ayyusadifa yauman syar'an siyami, kecuali bertepatan pada hari di mana syariat melarang berpuasa padanya. Contohnya barakallahu fikum di awal Sya'ban 1 hari 1 juz. Pas masuk penghataman hari ke-30. Hari ke-30 adalah hari jarang berpuasa. Jangan sampai itu awal Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barakallahu fikum la tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian menyambut datangnya bulan Ramadan dengan puasa sehari dua hari. Nah, seperti ini kata beliau, jangan puasa. Tapi kalau tidak seperti itu, maka silakan puasa. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi as-sahih. Dan Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih. Anna Talha ibn Musarrif wa Habib ibn Abi Thabit wal Musayyib ibn Rafi' at-tabi'in al-Kufiyyin radhiyallahu anhum kanu yusbihuna fil yawm alladhi yakhtimuna fihi al-Qur'an siyama. Dahulu mereka di pagi hari, di hari mereka menghatamkan Al-Qur'an berpuasa. Nah, dan ini barakallahu fikum perbuatan para tabi'in. Dan kita disyariatkan untuk melaksanakan amalan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan yang dilakukan oleh para tabi'in. Sehingga barakallahu fikum, selama di sana tidak disebutkan dalil secara nas tentang dianjurkan berpuasa untuk menghatamkan Al-Quran, maka al-aslu tidak dilakukan. Pada asalnya tidak dilakukan. Lalu bagaimana dengan orang-orang mulia tadi dari kalangan para tabi'i? Kita katakan itu ijtihad. Itu adalah ijtihad dari para tabi'i, dan Nabi alaihi salatu wasallam hanya memerintahkan kita dengan ucapannya, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian setia dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak lagi selain itu. Nah, al-mas'alatu tsabitsah. Pembahasan yang ketiga. Yustahabbu huduru majlis khatmil Qur'an istihbaban muakkada. Dianjurkan menghadiri majlis penghataman Al-Qur'an dengan anjuran yang ditekankan. Faqad sabata fi sahihain, telah sabit dalam sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyad bil khuruj yawm al-'id fayashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita-wanita yang datang bulan
agar keluar menghadiri perayaan hari Lebaran, ikut sholat. Maksudnya ikut dalam pelaksanaan sholat. Dia tidak sholat. Yatanahayna an musallal muslimin, mereka menjauhi tempat sholatnya kaum muslimin. Artinya tetap hadir. Mengapa? Fayashhadnal khair, agar para wanita-wanita yang datang bulan dalam keadaan mens bisa menyaksikan kebaikan walaupun dalam keadaan datang bulan. Wa da'watal muslimin, dan agar mereka bisa menyaksikan dakwah seruannya kaum muslimin. Dan ini barakallahu fikum hadis yang umum, berlaku pada kasus hari raya. Tentunya barakallahu fikum tidak kita ikutkan dengan penghataman Al-Quran. Nah, kecuali barakallahu fikum Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bisa mendatangkan dalil bahwasanya begitu hari raya Nabi khatam Al-Quran. Tapi tidak ada dalil yang menyatakan hal tersebut. Sehingga mengkiaskan atau menganalogikan penghataman Al-Quran dengan hari raya adalah suatu analogi yang tidak tepat. Karena barakallahu fikum menghadiri hari raya Id adalah kasus yang berbeda. Adalah kasus yang berbeda. Dan menghatamkan Al-Quran adalah hal yang berbeda. Nah, menghatamkan Al-Quran barakallahu fikum dilakukan bisa setiap bulan. Sementara Id hanya setahun sekali. Maka tidak bisa disamakan. Menghatamkan Al-Quran barakallahu fikum mungkin kurang dari 1 bulan. Bahkan telah lalu penyebutannya bahwa sebagian sahabat ada yang 3 hari sekali. Bahkan ada yang semalam menghatamkan Al-Quran. Apakah barakallahu fikum dikatakan ayo kumpul untuk menghadiri penghataman Al-Qurannya fulani? Tidak ada. Sehingga barakallahu fikum pendalilan yang disebutkan oleh beliau di sini kurang tepat. Wa rawad Darimi wa Ibn Abi Dawud bi isnadaihima an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ad-Darimi dan Ibn Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad keduanya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'al rajulan yuraqib rajulan yaqra'ul Qur'an, bahwasanya dahulu beliau menjadikan ada seseorang yang senantiasa mengawasi para pembaca Al-Qur'an. Fa idza arada an yahtima, apabila orang itu sudah mau khatam, a'lama Ibn Abbas, maka yang mengawasi ini pun menceritakan, memberitahukan kepada Abdullah bin Abbas. Fa yashhadu dzalik, sehingga Abdullah bin Abbas menghadiri hal itu. Wa rawa Ibn Abi Dawud bi isnadaini sahihain, dan Ibn Abi Dawud meriwayatkan dengan 2 sanad yang sahih. An Qatadah as-Sabi'i al-Jalil sahibu Anas radhiyallahu anhu, dari Qatadah seorang tabi'i yang mulia, muridnya Anas radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan kana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'an jama'a lahu wa da'a. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu apabila menghatamkan Al-Qur'an, maka beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Wa rawa bi asanid sahihah an al-Hakam bin Utaybah at-Tabi'i al-Jalil. Qala arsala ilayya Mujahid wa Abdas bin Abi Lubabah. Faqala, dia mengatakan Mujahid mengutus kepadaku, mengirim kepadaku, dan juga Abdas bin Abi Lubabah. Keduanya mengatakan inna arsalna ilaika li'anna aradna an nahtim al-Qur'an, sesungguhnya kami mengutus seseorang kepadamu karena kami ingin menghatamkan Al-Quran. Wa du'a mustajabun inda khatmil Quran, sementara doa itu dikabulkan begitu penghataman Al-Quran. Nah, dan semua barakallahu fikum masih dari penukilan para tabi'in dan tidak menukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'd riwayat sahihah, dan pada sebagian riwayat yang sahih, annahu kana yuqal bahwasanya dikatakan inna rahmah tanzilu inda khatimatil Quran, bahwasanya rahmat itu turun begitu penghataman Al-Quran. Dan dalam riwayat yang sahih bahwasanya rahmat turun pada setiap majelis. Bahwasanya rahmat turun pada setiap majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Dan ini barakallahu fikum bil umum, apakah saat majelis itu khatam Al-Quran atau tidak?
Sehingga pengkhususan, pengistimewaan bahwasanya rahmat turun pada penghataman Al-Quran, barakallahu fikum, tertolak dengan hadis yang tadi, bahwasanya rahmat akan turun pada setiap majelis ilmu. Warawa bi isnad sahih an Mujahid, dan juga beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Mujahid. Qala kanu yajtami'una 'inda khatmil Qur'an, yaqulun tanazzalu rahmah. Dahulu mereka berkumpul di saat penghataman Al-Quran. Mereka mengatakan rahmat turun. Nah, dan Mujahid mengatakan, mereka mengatakan. Siapa yang mereka mengatakan? Apakah para sahabat? Yudhar. Atau para tabi'in? Juga memungkinkan. Sehingga selama mereka belum menyebutkan itu adalah sahabat, maka tidak bisa dikatakan itu adalah hal yang disepakati. Dan itu adalah hal yang menjadi sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Allah SWT. Nah, kalau sekiranya barakallahu fikum mereka berkumpul dengan keluarganya dalam menghafal Al-Quran, karena mereka biasa membaca sama-sama, sebagaimana barakallahu fikum, agar menyemangati yang ini baca, didengarkan, diawasi, dibenarkan yang salah, kemudian dibareng dalam penghataman dari awal sama-sama dibaca, maka tidak masalah, karena itu adalah sesuatu rutinitas untuk membaca Al-Quran. Wa man yastama'a qaumun fi laylatin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarrasun. Tadarrus. Dan tentunya barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik di awal kita, bahwa di antara hal yang dianjurkan adalah berkumpul tadarus Al-Quran. Berkumpul tadarus Al-Quran. Sehingga berkumpulnya mereka barakallahu fikum bukan hanya pada saat khatam, tapi dari awal. Dari saat mulai membaca Al-Quran itu. Nah, Allah Ustaz. Ini barakallahu fikum 3 masalah yang kita baca. Dan masih tersisa beberapa masalah dalam berkaitan dengan penghataman Al-Quran.